Punya LGA 1155 ternyata masih ada motherboard yang barunya loh. Ini adalah PC lamaku yang motherboardnya bermasalah. Dia masih pakai LGA 1155. Waktu nyari ke toko ijo ternyata ada yang ngejual motherboard untuk 1155, yaitu dari EYOTA H61V Plus. Ini untuk LGA 1155. Mari kita unboxing penampakannya. Di dalam box dapat backplate-nya, terus dapat kabel SATA 1, dan yang terakhir ini langsung dapat motherboardnya. Ini micro ATX ya, jadi termasuk yang kecil banget seperti ini. Jadi cuma ada 2 colokan RAM, prosesornya, terus di belakangnya ada HDMI VGA, dan untuk SATA-nya ini ada 3 SATA, 1 PCI Express sama PCI yang biasa. Nah, di belakangnya ini port outputnya udah lengkap, ada sampai HDMI juga. Oh iya, sudah ada dudukan SATA M.2 NVMe juga ya, seperti itu. Dapat juga buku manual dan driver. Selanjutnya ke bagian proses perakitan. Di sini ada beberapa part yang sengaja aku percepat ya, karena mungkin memakan waktu yang agak lama. Nah, aku buka motherboardku yang lama. Ini motherboardku yang lama ini pakai ASRock B75. Ini sudah lama sekali, dan prosesor yang aku gunakan ini prosesor seri generasi ketiga i3. Aku coba bandingkan motherboard lama dengan motherboard yang baru seperti ini. Yang di kanan itu motherboard lama dan yang di kiri itu motherboard baru seperti ini ya. Jadi aku hanya mengganti motherboard, dan part-part lainnya aku akan pakai menggunakan part-part lama. Bagian yang pertama kali aku pindahkan itu adalah prosesornya. Jadi di motherboard yang lama aku mulai dengan membuka kipas dari prosesornya, serta akan dilanjutkan untuk membuka prosesornya dan memindahkan ke motherboard yang baru. Nah, proses selanjutnya aku memindahkan prosesor dari motherboard yang lama ke motherboard yang baru. Kita pastikan tidak salah pasang ya, harusnya ada bagian penunjuk arahnya. Mari sama-sama kita mulai ya. Sebenarnya tinggal dipasangkan saja, karena soket yang digunakan ini soket yang sama, soket LGA 1155. Jadi setelah dimasukkan, dipasang, kita tinggal kunci saja. Sudah selesai seperti itu, tidak ada yang aneh. Selanjutnya adalah bagian pemasangan kipasnya. Nah, di sini kita harus memastikan tidak ada pasta dari prosesor yang lama yang masih menempel di kipas ya. Jadi di sini aku bersihkan terlebih dahulu pasta-pasta yang menempel di kipas dari prosesor yang dipergunakan. Sebelum kipasnya kita pasang, jangan lupa untuk menambahkan pasta ke prosesor kita. Hal ini dilakukan karena pastinya pasta yang lama ini sudah tidak terlalu bagus ya, seperti itu ya. Selanjutnya tinggal kita pasangkan saja, dan pastikan pengunci dari kipas prosesornya ini menempel pada lubang-lubang penahan kipas prosesornya ya. Selanjutnya saatnya memindahkan memori dari motherboard lama ke motherboard yang baru. Untuk bagian ini harusnya kita tinggal pasangkan saja kedudukan memori yang sudah tersedia. Tidak ada hal aneh di sini. Nah, selanjutnya kita ke proses memasangkan motherboard ke dalam casing CPU kita. Oh iya, jangan kelupaan untuk memasangkan backplate dari motherboard
yang tersedia pada paket pembelian. Karena setiap motherboard itu biasanya bagian belakang konfigurasinya kan beda-beda tuh. Jadi kita pasangkan terlebih dahulu backplate yang motherboard EYOTA berikan. Nah, selanjutnya kita tinggal pasangkan ke casing PC kita yang sudah kita miliki. Pastikan tidak ada kabel yang terhimpit dan dudukannya motherboard ini pas ke casing yang kita pakai. Setelah posisinya pas, berarti kita tinggal baut-baut saja motherboardnya. Setelah selesai motherboard terpasang pada casing, selanjutnya kita ke bagian perkabelan. Maka kita pasangkan ulang kabel-kabel dari power supply ke motherboard yang baru. Jangan lupa memasangkan kembali kabel SATA yang kita koneksikan ke harddisk yang kita gunakan sebelumnya. Dan pasangkan juga kabel-kabel dari fan yang ada di casing kita. Seperti ini penampakan dari motherboard baru di casing lama yang aku pakai. Tampak kecil ya, tapi tidak apa-apa. Dan tahap terakhir adalah memasang kembali penutup dari casingnya. Harusnya pergantian motherboard untuk PC lamaku ini sudah selesai. Paling selanjutnya aku akan pastikan PC ini bisa dihidupkan dan masuk ke BIOS untuk melihat konfigurasi dari PC ini. Saatnya pembuktian apakah PC-nya bisa hidup. Kita pencet. Nah, muncul EYOTA. Kalau seandainya sudah masuk ke sini, artinya proses pergantian motherboard itu sudah selesai dilakukan. Jadi PC-nya sudah hidup. Mungkin untuk operating sistemnya saat ini masih kosongan, karena operating system yang akan diinstal di sini akan ada di video lainnya. Jadi ceritanya aku mau ngebangun NAS menggunakan PC ini. Itu aku akan buat di video terpisah. Terima kasih untuk agan-agan yang sudah setia menonton. See you in next video.